Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya kawan-kawan pembelajar hukum? Sehat semua kan? Alhamdulillah, puji syukur. Pada hari yang sangat cerah ini, mari kita belajar hukum sama-sama yuk, agar kita punya tambahan tentang hukum yang ada di Indonesia. Dan harapannya dengan tambah wawasan tentang hukum di Indonesia, teman-teman akan sadar untuk taat hukum dan tidak melanggar hukum. Bagaimana teman-teman? Baiklah, hari ini temanya akan bahas tentang bagaimana sih isi dari KUHP nasional kita, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Seperti kita ketahui, sebelum KUHP nasional itu ada, kita menggunakan KUHP produk Belanda karena kita lama dijajah Belanda, ya, sehingga kita menggunakan KUHP nasional, KUHP produk Belanda. Nah, kita harus bersyukur banget ya, karena KUHP nasional kita sudah disahkan ya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Apa saja isi dari KUHP nasional kita? Baiklah, akan kita awali dengan doa karena kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan untuk belajar. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin ya. Semoga doa teman-teman dan Bu Ratna dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seperti kita ketahui, untuk masalah hukum pidana yang ada kaitannya dengan kejahatan, dulu sebelum Kitab Undang-Undang Pidana Nasional itu disahkan, kita menggunakan KUHP Pidana Produk Belanda. Nah, tentunya kalau KUHP nasionalnya untuk mengatur masalah kriminal, ya, sanksinya, kemudian apa saja kaitannya dengan tindak pidana yang diatur di situ, kalau buatan Belanda tentunya tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, karena itu ya, dalam proses yang lama pemerintah kita ya, kemudian orang-orang pakar hukum pidana dilibatkan juga tokoh masyarakat ya, berinisiatif untuk membuat KUHP nasional. Alhamdulillah ya, pada Januari 2023 KUHP nasional itu disahkan ya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertimbangan apa saja sehingga KUHP nasional ini diundangkan? Yang pertama adalah untuk mewujudkan hukum pidana nasional Republik Indonesia yang tentunya didasarkan pada Pancasila dan UUD 45 ya, di mana asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat ya. Perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Belanda. Kemudian hukum pidana nasional itu tentunya disesuaikan dengan politik hukum Indonesia, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia, dengan tujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, KUHP nasional kita karena dibuat oleh bangsa Indonesia, ya, diundangkan oleh DPR, ya, kemudian presiden, ya, dari proses yang panjang, dari masukan para akademisi, tokoh masyarakat Indonesia, tentunya KUHP nasional ini lebih sesuai, ya, dibandingkan dengan KUHP yang dibuat oleh Belanda, karena KUHP ini dibuat berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Kemudian lebih canggih lagi, KUHP nasional ini ternyata aturan-aturan yang di dalamnya itu mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara, kepentingan individu, yaitu antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Kemudian juga memperhatikan unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum, keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional, nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Luar biasa, ya, latar belakang dibuatnya KUHP nasional itu ternyata juga memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat, negara, pelaku. Meskipun dia melakukan kejahatan, dia tetap diakui bahwa dia punya hak asasi yang perlu dibina supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Juga perlindungan terhadap korban, ya, korban kejahatan ini juga diperhatikan pada KUHP nasional kita. Bagaimana teman-teman? Keren kan KUHP nasional kita? Sekarang bagaimana isi atau ringkasan dari KUHP nasional kita? Ya, jadi KUHP nasional kita itu terdiri dari 2 buku. Ya. Yang buku pertama itu terdiri dari 6 bab, yaitu bab 1, ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, bab 2, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, bab 3, pemidanaan, pidana dan tindakan. Kemudian bab 4, gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, bab 5, pengertian istilah, bab 6, aturan penutup. Nah, ternyata terdiri dari 6 bab untuk buku ke-1, ya. Itu buku ke-1 itu ada 6 bab, ya teman-teman. Tadi sudah Ibu sebutkan, ya. Ibu ulang lagi, buku 1 KUHP nasional itu ada 6 bab. Yang pertama tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Ya, bab 2 tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bab 3 tentang pemidanaan, ini tentang hukuman, ya, pidana dan tindakan. Bab 4, gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Bab 5, pengertian istilah. Bab 6, tentang aturan penutup. Itu tadi buku ke-1 tentang aturan umum dari KUHP nasional kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dari bab 1 sampai bab 6. Sedangkan buku kedua tentang tindak pidana. Di sini bab 1 sampai bab 35 tentang tindak pidana. Kalau bab 35 itu tentang tindak pidana khusus. Kemudian ada bab 36 tentang ketentuan peralihan, bab 37 tentang ketentuan penutup.
Ya, jadi ada 2 buku, buku ke-1 bab 1 sampai bab 6, buku kedua bab 1 sampai bab 37. Untuk tindak pidana itu sampai bab 34, yaitu tindak pidana secara umum, sedangkan tindak pidana secara khusus diatur di bab 35. Kemudian ketentuan peralihan bab 36, sedangkan ketentuan penutup itu diatur pada bab 37. Bagaimana teman-teman? Keren kan KUHP nasional kita? Saya kira untuk isi dari KUHP nasional atau ringkasannya itu adalah seperti itu. Nanti untuk penjelasan lebih terinci dari pasal-pasalnya dan bab-babnya akan Ibu buat konten yang lainnya. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.